Gimana kabarnya anak-anak, sehat? Oke, alhamdulillah. Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun dalam masa ini pandemi sekarang ini. Dan yang penting kita tetap semangat untuk menuntut ilmu. Insya Allah semua akan menjadi berkah. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu kita berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Hari ini siapa yang tidak hadir? Engkau hadir? Nggak kelihatan? Oh, sakit. Oke, kita doakan semoga engkau cepat sembuh. Ya. Baiklah. Gimana semua yang sudah siap untuk belajar? Ya, semua harus semangat belajar ya. Biar apa yang nanti kita dengar, apa yang nanti kita bisa lihat itu bisa lengkap di ingatan kita. Artinya ilmu itu nanti bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Pelajaran kita pada hari ini adalah tentang kontrol diri. Ada yang tahu apa itu kontrol diri? Ya, Amel? Iya, benar. Kontrol diri. Ada lagi pendapat lain apa itu kontrol diri? Oke. Mengelola, mengontrol, menguasai diri. Oke. Sebelum kita mempelajari atau masuk ke materi tentang mujahadah an-nafs, saya mau tanya dulu nih ya. Ada yang pernah menonton siaran TV tentang gosip? Gosip, rumpi, sering berarti ya. Jadi apa yang kira-kira yang kalian rasakan ketika menonton siaran gosip? Terhibur, senang. Oke. Nah, disinilah kita mempelajari tentang mujahadah an-nafs. Terus apa hubungannya dengan mujahadah an-nafs dengan kita menonton gosip? Ya. Seperti yang saya katakan sebelumnya pada pertemuan sebelumnya, ketika kita tidak bisa menambah pahala, janganlah menambah dosa. Hubungannya dengan mujahadah an-nafs, ketika kita mendengarkan gosip, ketika kita mendengarkan ngerumpi, secara tidak langsung kita telah mengumpulkan dosa-dosa. Ngerumpi, menggosip itu menyebut aib orang lain, dan itu tidak boleh, dilarang oleh agama Islam. Kemudian mungkin ada yang bertanya, kenapa sih kita belajar mujahadah an-nafs atau kontrol diri? Untuk kita ketahui, mujahadah an-nafs atau itu yang disebut dengan kontrol diri itu sangat besar pengaruhnya terhadap kehidupan kita. Sangat besar manfaatnya ketika kita belajar kontrol diri. Dengan kontrol diri kita nanti bisa menyikapi diri kita sendiri, bisa berbuat, bertingkah laku seperti apa, tidak gegabah, orangnya nanti sabar, tidak terjerumus ke dalam dosa. Jadi untuk lebih jelasnya coba kita lihat. Nah, di sini ada manfaat mujahadah an-nafs. Di sini disebutkan ada 9. Yang pertama, meningkatkan kesabaran, tidak cepat bereaksi terhadap permasalahan yang timbul, seperti yang saya sebutkan. Jadi ketika kita belajar an-nafs, kita akan sabar, tidak gerasa kerusuk orangnya, ya. Apa sih tujuan kita belajar mujahadah an-nafs? Kita lihat. Tujuan pembelajaran, ketika kita belajar, selesai pembelajaran ini, yang diharapkan dari kita semua, pertama,
agama. Kemudian yang kedua, menunjukkan perilaku kontrol diri atau mujahadah an-nafs dan hadis terkait. Nah, kompetensi dasar apa saja yang terdapat di dalam mata pelajaran ini atau materi ini, ya? Yang pertama, di aspek spiritualnya kita akan terbiasa membaca. Kemudian di aspek sikap kita akan menunjukkan perilaku mujahadah an-nafs. Kemudian kompetensi dasarnya dari segi pengetahuan, kalian bisa menafsirkan Quran surah Al-Hujurat ayat ke-12. Kemudian yang berikutnya dari aspek keterampilan, kalian bisa menjelaskan apa hukum bacaan yang terdapat pada Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Marilah kita simak video berikut dan perhatikan baik-baik apa yang terkandung dalam video berikut. Silakan. Kira-kira nih, apa yang bisa kita ambil pelajaran dari tayangan yang barusan kita lihat? Kontrol diri, ya benar. Kita harus bersikap kontrol diri. Sekarang untuk mujahadah an-nafs itu sendiri, seperti yang disebutkan di awal pada kompetensi dasar, kita akan membaca Quran surah Al-Hujurat ayat 2. Kita baca saya bacakan, nanti kita baca sama-sama ya. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minaz zann inna ba'daz zanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maita. Yang selanjutnya kita akan membahas dari bagaimana cara membaca Quran surah Al-Hujurat ayat 12 sesuai dengan ilmu tajwid yang baik dan benar. Silakan diperhatikan di layar. Di sini ada kata alladzina. Hukum bacaannya adalah mattabi'in. Ya, mattabi'in. Alasannya karena harakat kasrah diikuti dengan ya sukun. Berikut adalah hadis-hadis tentang mujahadah an-nafs. Ya, kita baca. Wa haddatsani an Malik an Abi Zinad an al-A'raj an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wa dhanna fa inna dhanna. Sekarang tugas dibagi per kelompok. Nanti kita bahas sama-sama ya. Nanti kalian akan mempresentasikan kita hasil musyawarahnya di kelompoknya. Ini perintahnya. Apakah kalian pernah menonton siaran TV tentang Murompi? Apa yang kalian rasakan dengan tayangan tersebut? Terus apa hubungannya dengan mujahadah an-nafs? Kemudian yang kedua, contoh apa yang bisa kita lakukan dalam menerapkan mujahadah an-nafs, baik itu di lingkungan sekolah maupun di masyarakat. Anak-anak, tadi kalian sudah berdiskusi, sudah membahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya berikan. Kemudian tadi juga kalian sudah berdiskusi membahas tentang pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan yang lain. Nah, dari sini dapat kita ambil makna, kita ambil kesimpulan
bisa berefek pada diri kita sendiri, kita memiliki akhlakul karimah dari dalam diri kita sendiri, dan juga berimplikasi kepada orang-orang yang ada di sekitar, itu di masyarakat dan di sekolah. Tadi juga sudah kalian bahas masalah contoh-contoh perilaku kontrol diri, terus bagaimana menerapkan perilaku kontrol diri. Nah, semuanya bisa dimengerti, paham semuanya? Oke, kalau sudah, sekarang kita lanjutkan kepada tahap berikutnya adalah tes formatif ya. Ini Bapak bagikan untuk tes formatif. Bapak bagikan satu-satu. Akan kalian kerjakan untuk instrumen pengetahuan untuk mata pelajaran hari ini. Jadi silakan dijawab. Bapak kasih waktu. Nanti kalau sudah baru kita kumpulkan kembali. Ya. Silakan kalian kerjakan. Setelah tadi udah Bapak kumpulkan tes instrumen penilaian pengetahuan, dan ini juga sudah Bapak periksa, dan alhamdulillah hasilnya memuaskan, sangat memuaskan, karena rata-rata semua bisa menjawab ya. Jadi untuk hari ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa untuk mata pelajaran agama dalam materi tentang mujahadah an-nafs atau itu kontrol diri, kalian bisa memahaminya ya. Jadi untuk pelajaran hari ini kita akan simpulkan dari beberapa argumen juga tadi disampaikan dari hasil diskusi kalian. Dapat kita simpulkan bahwa perbuatan buruk sangka, mencari kesalahan orang lain, dan menggunjing dalam kehidupan sehari-hari sulit dihindari karena adanya penyakit di dalam diri. Oleh karena itu kita diperintahkan untuk kontrol diri atau mujahadah an-nafs, mengontrol diri agar mencegah hawa nafsu untuk berprasangka buruk, agar tidak mencari kesalahan orang lain dan menggunjing orang lain. Itulah kesimpulan yang bisa kita ambil pada kesempatan hari ini, dan semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa kita ingat terus dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah ini ada tugas, silakan itu di buku paketnya ada halaman 53, itu untuk uraian atau esai, silakan kalian kerjakan di rumah, dan minggu depan kita periksa dan kita kumpulkan. Dan untuk pelajaran berikutnya, silakan kalian membaca terlebih dahulu, baik itu di buku paket yang ada ataupun kalian buka browsing di internet. Jadi silakan dibaca untuk pertemuan berikutnya tentang husnuzan ya, berbaik sangka. Ya, terima kasih. Ini dulu pertemuan pada hari ini. Salah hilaf mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.